Assalamualaikum, welcome back to my channel. Gimana kabarnya mak-mak semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Saya baru aja pulang belanja dan ini cucian belum dicuci karena airnya mati ya mak. Aduh, biasanya udah nyala sih tapi kok masih mati, entahlah. Jadi karena mau food prep, mau nggak mau ini saya bersihin, beres-beres dulu yang berantakan ya mak. Mohon maaf nih kalau dapurnya masih berantakan ya karena begitu, karena cucian dari malam itu belum dicuci karena airnya mati. Biasanya sih udah ngocor lagi, udah bersih lagi dapurnya jadi ada tempat untuk food prep. Video kali ini juga menjawab request dari Mbak Kadek Budiasih. Beliau termasuk ibu yang bekerja dan ada kesulitan pada saat food prep dan lain-lainnya. Semoga sedikit share dari saya bisa membantu ya. Ibu rumah tangga yang pekerjaannya lebih banyak di rumah sudah pasti punya prioritas dan harus memanage waktu di rumahnya. Begitu juga dengan ibu-ibu bekerja, apalagi yang pekerjaannya double-double di rumah iya, di luar juga iya. Dan kenyataannya banyak dari ibu-ibu seperti kita yang tidak mulus menjalankan tugas kita di rumah, terutama di dapur. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Biasanya sih karena kesibukan yang kita jalani, terus nggak ada inspirasi saat ingin mengolah makanan atau memang tidak menguasai manajemen dapurnya. Zaman saya dulu juga saya nggak tahu itu apa manajemen dapur dan gimana cara mengatur keuangan rumah tangga, gimana cara belanja supaya uangnya cukup, seperti itu ya mak. Jadi ternyata semua aktivitas dan semua kegiatan kalau di manage pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Food prep seperti ini juga termasuk manajemen dapur yang bisa semua orang lakukan. Agar kita nggak buang makanan dengan percuma, ada baiknya kita memang mengatur bahan makanan yang tersedia di dapur. Misalnya beli sayuran yang sekiranya bisa bertahan selama 3 hari untuk disimpan di dalam kulkas. Kayak kol, sawi hijau, wortel, sawi putih, selada, pokoknya masih banyak ya mak, seperti itu bahan-bahannya. Dan harus dimaksimalkan dalam penggunaannya. Lebih baik membeli bahan makanan dengan takaran yang cukup. Jangan membeli sesuatu dengan porsi berlebihan padahal kita tidak terlalu membutuhkannya. Tidak semua makanan yang kita masak itu misalnya membutuhkan mentega atau margarin. Jadi misalnya kita mau beli margarin dalam jumlah 1 kilo untuk stok, lebih baik kita beli kemasan praktis aja dan kita sudah tahu mentega atau margarin itu akan habis digunakan untuk beberapa kali. Begitu juga dengan makanan yang tidak terlalu pokok seperti kopi atau saus cabai dan yang lainnya. Beli aja bahan makanan yang kita butuhkan dengan tidak membeli ukuran yang besar sekaligus. Cara ini juga bisa loh menghemat pengeluaran kita. Dan kemanapun kita mau belanja, kita harus selalu punya yang namanya daftar belanja. Ini akan jadi rem kita pada saat kita mengeluarkan uang. Sesibuk-sibuknya ibu bekerja, makanan yang diracik sendiri akan memiliki tempat di hati anak dan suami kita. Makanya penting banget untuk seorang ibu tetap menyajikan masakannya sendiri. Meskipun dengan waktu yang terbatas, ibu yang bekerja hanya perlu menyiasati bagaimana caranya agar tetap dapat menyajikan makanan yang sehat dan enak, tapi tak membutuhkan waktu lama dalam menyajikan. Untuk ibu yang bekerja harus bisa menyiasati pemikiran mau masak apa hari ini. Nah ini harus dipahami ya mak, jangan sampai kita membuang waktu untuk memikirkan menu makanan yang akan dihidangkan. Jadi luangkan waktu untuk memikirkan menu apa saja yang bisa kita buat yang akan dihidangkan selama seminggu.
Cara ini efektif untuk menyiasati waktu kita yang tidak banyak di rumah. Sebelum saya lanjut, untuk yang suka dengan channel ini jangan lupa dong tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat. Terima kasih. Ketika meal plan-nya sudah dibuat, menu seminggunya sudah jadi, membuat bumbu dasar juga cukup memakan waktu. Jadi kita harus membuat bumbu dasar di waktu luang kita. Bumbu dasar yang praktis yang bisa digunakan dalam setiap masakan. Ada banyak jenis bumbu dasar yang bisa dicoba. Nah, kalau saya nih terutama sukanya menyiapkan bumbu dasarnya bumbu dasar putih karena bisa ditambahkan dengan cabai merah dadakan atau misalnya bumbu kuning dari kunyit itu bisa dadakan ya Mak. Jadi bumbu dasar yang saya punya di kulkas hanya bumbu dasar putih. Pagi-pagi itu adalah waktu yang paling krusial ya buat ibu-ibu bekerja. Jadi kalau anak juga udah sekolah, apalagi ditambah kesibukan yang lain, sudah pasti akan banyak sekali pekerjaan yang dilakukan. Jadi lebih baik siapkan bahan makanan malam harinya atau kita bangun lebih pagi. Kupas atau potong-potong bahan yang perlu dimasak untuk keesokan harinya, lalu simpan dalam kulkas. Ini juga nggak kalah penting. Gunakan waktu libur kita untuk menyediakan masakan setengah jadi seperti ayam ungkep. Jadi sewaktu-waktu ingin menyiapkan makanan dan waktunya mepet tinggal goreng aja. Kalau pagi-pagi kita nggak punya waktu banyak, kita tetap mau memasak, masaklah makanan yang simple. Bumbu sudah ada, bahan-bahan juga sudah ready, tinggal cemplung-cemplung aja. Nah, pilihan menunya, pilihlah yang simple, yang waktunya itu hanya sedikit untuk kita pakai pada saat memasak. Bisa juga kita sediakan makanan cepat saji atau frozen food. Ini sewaktu-waktu bisa menjadi andalan kita pada saat kita terdesak ya Mak. Misalnya kayak sarden, terus pokoknya makanan-makanan cepat saji ya, makanan frozen food juga. Misalnya juga ada sayuran-sayuran yang di frozen, tinggal kita rebus sayuran sebentar lalu bisa dihidangkan dengan bahan pelengkap lainnya. Dan kalau kita punya cukup banyak waktu, kita bisa membuat stok frozen food sendiri di rumah. Membuat atau menyetok makanan tahan lama dalam jumlah besar ini juga sangat membantu. Jadi kalau kita pas lagi buru-buru dan gak sempat memasak, makanan ini sangat membantu banget untuk mensupport makanan untuk keluarga ya. Atau kita bisa buat sendiri makanan tahan lama seperti kering tempe, kentang mustafa, dendeng, pokoknya dalam jumlah yang agak banyak. Makanan ini tahan lama dan dapat disajikan kapan saja kita mau dan sangat membantu ketika kita tidak sempat memasak. Jadi meskipun bekerja, ibu selalu punya cara menyiapkan makanan untuk keluarganya tercinta. Setelah food prep dan cuciannya semuanya sudah bersih, sudah kembali kepada tempatnya, saya mau membersihkan yang tertunda yang sudah berbulan-bulan tidak saya lakukan, yaitu membersihkan dinding dapur. Dan dinding dapur ini karena di set ulang pakai wall stickernya pakai foam ya Mak. Jadi sebenarnya ini mudah dibersihkan. Cuma karena saya sering menunda pekerjaan. Nah ini jangan ditiru ya Mak. Menunda pekerjaan jadi ya begini. Jadi lebih banyak yang saya harus bersihkan. Sebenarnya setiap habis mencuci juga bisa ya. Cuman saya kalau belum hitam gitu kayaknya kok males banget gitu buat bersihin. Jadi pada saat udah hitam dinding dapurnya nanti aja dulu terus-terusan sampai akhirnya banyak banget yang hitam. Nah ini salah satu contoh buruk kita menunda pekerjaan. Jadi sebisa mungkin kalau kita udah lihat kotoran sedikit langsung dibersihkan supaya nggak capek banget pada saat ngebersihinnya. Ini lumayan banget ini melatih otot tangan atas ya. Lumayan bikin pegel banget nih.
karena kotorannya sudah banyak. Tapi alhamdulillahnya dapur saya segini-segininya, ini ukurannya kecil, jadi masih saya sanggup untuk membersihkan. Nggak kebayang kalau dapur saya besar ya Mak, ya Allah, jadi banyak banget gitu yang harus saya bersihkan. Dan untuk akses memasaknya juga nggak bikin capek. Mau ambil ini tinggal set gitu ambil. Kalau misalnya dapurnya besar, aduh lumayan juga jalan kaki sana sini ya. Itulah makanya saya dikasih dapur kecil supaya saya mungkin nggak terlalu capek. Kalau saya dikasih dapur besar mungkin nggak akan bisa ke manage sama saya. Dan saya salut banget sama emak-emak yang punya dapurnya besar, bisa di manage sendiri tanpa bantuan orang lain. Waduh, itu alhamdulillah banget ya Mak, saya lihatnya juga jadi seneng gitu ya. Termotivasi meskipun dapur saya kecil untuk tetap selalu menjaga kebersihan. Buat yang mau request video juga, mau videonya mau dibuatkan tentang tema apa gitu, itu juga boleh banget ya Mak. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kasih masukan di komen. Mama juga boleh kasih kritik atau saran yang membangun sekiranya video saya lebih suka ditampilkan seperti apa dan Mama sukanya temanya seperti apa sih. Terima kasih ya Mak, ini dapur saya sudah kinclong dan Mama masih nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya supaya saya masih bisa membuat konten-konten yang bermanfaat, yang bisa membantu emak-emak untuk tetap semangat bekerja di rumah ataupun bekerja di luar rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.